Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Perang Aceh. Sebelum kami mulai, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ibu Basara dengan NIM 140-362-4021. Dengan rekan saya, Umat Torik Ramadan dengan NIM 140-362-4038. Nah, untuk materi video yang akan kita bahas nanti, kami telah membagi materi-materi ini menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada apa itu Perang Aceh, kemudian ada latar belakang Perang Aceh, yang ketiga ada awal konflik yaitu pada tahun 1873, kemudian ada karakter perlawanan Aceh, yang kelima ada tokoh-tokoh Aceh, yang keenam ada perubahan strategi Aceh, kemudian yang ketujuh ada akhir perang dan dampaknya, dan yang terakhir ada makna historis Perang Aceh. Nah, yang pertama ini ada pembahasan dasar Perang Aceh. Nah, sebenarnya apa sih itu Perang Aceh? Nah, Perang Aceh adalah salah satu konflik kolonial terpanjang dan terkompleks dalam sejarah Indonesia. Perang ini itu berlangsung mulai dari tahun 1873 hingga awal abad ke-20 antara Kesultanan Aceh dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, dalam studi sejarah kolonial, Perang Aceh itu tidak bisa dipahami hanya sebagai pertarungan militer, tapi juga sebagai proses sejarah yang mencerminkan pertempuran antara kekuatan kolonial modern dengan struktur sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Aceh yang telah berkembang selama berabad-abad. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, latar belakang percaya Perang Aceh berkaitan erat dengan posisi strategis Kesultanan Aceh di Selat Malaka. Sejak awal abad ke-16, Aceh itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang memiliki koneksi internasional dengan Timur Tengah dan Asia Selatan. Nah, pada paruh kedua abad ke-19, negara-negara kolonial Belanda itu bersaing untuk menguasai jalur perdagangan dan wilayah pengaruh di Asia Tenggara. Nah, dalam konteks ini, Belanda itu melihat Aceh sebagai wilayah yang harus dikendalikan demi memastikan stabilitas politik dan ekonomi Hindia Belanda. Nah, Traktat Sumatera yang ditandatangani pada tahun 1871 antara Belanda dengan Inggris itu memberikan legitimasi buat Belanda untuk ekspansi militer ke Aceh. Nah, ekspedisi militer pertama Belanda ke Aceh itu dimulai pada tahun 1873. Tetapi, serangan tersebut tuh nggak berhasil. Pasukan Belanda itu telah menghadapi perlawanan kuat dari rakyat Aceh yang sangat memahami medan perang dan memiliki semangat yang tinggi. Kematian Jenderal J.R. Kohler di depan Masjid Raya Baitur Rahman itu menjadi tanda kegagalan awal Belanda dan menunjukkan bahwa Aceh itu bukan wilayah yang mudah ditaklukkan. Meskipun begitu, Belanda itu tidak membatalkan hasil kolonisasi. Nah, mereka segera mengingat ekspansi militer berikutnya dengan lebih banyak pasukan dan senjata yang lebih canggih. Bagi masyarakat Aceh, perang melawan Belanda itu bukan hanya dianggap sebagai usaha untuk menjaga kedaulatan politik, tetapi juga sebagai kewajiban keagamaan. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme itu dianggap sebagai perang sabil, yaitu perjuangan demi agama Islam melawan pihak asing yang disebut mengancam agama. Ulama memainkan peran penting dalam bangun kekuatan ideologis perang melalui fatwa, ceramah, atau lembaga pendidikan daya. Oleh karena itu, Perang Aceh memiliki pengaruh agama yang kuat, sehingga membedakannya dari konflik kolonial lainnya di Nusantara. Perlawanan Aceh juga terlihat melalui munculnya tokoh lokal yang memimpin perang. Tuku Umar dikenal sebagai pemimpin yang menggunakan strategi yang bisa berubah dan fleksibel. Ia memanfaatkan kelemahan Belanda dengan bergabung sementara untuk mendapatkan senjata dan kebutuhan logistik. Kemudian menyerang ketika kesempatan tepat. Setelah Tuku Umar gugur pada tahun 1899, perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien yang menunjukkan ketangguhan luar biasa sebagai pemimpin wanita dalam perang kolonial. Hadirnya Cut Nyak Dien dan tokoh perempuan lain seperti Cut Nyak Mutia menunjukkan perlawanan Aceh melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk perempuan. Begitu perang terus berlangsung dan menguras sumber daya, pemerintah Belanda mengubah pendekatan militer. Mereka mengirimkan Christian Snuggrogne sebagai penasihat untuk urusan pribumi yang menjadi perubahan penting dalam strategi penjajah. Snuggrogne melakukan riset mendalam tentang kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh, serta menyarankan kebijakan memisahkan para pemimpin adat dan ulama. Ulama dianggap sebagai aktor utama yang memimpin perlawanan, sehingga menjadi sasaran utama penindasan kolonial.
Kebijakan ini dijalankan bersamaan dengan sistem benteng dan operasi militer kecil untuk memperlemah jaringan perlawanan orang biasa secara perlahan. Pada tahun 1904, pemerintah Belanda resmi mengumumkan bahwa Perang Aceh telah berakhir. Namun, pengumuman tersebut lebih mencerminkan bentuk administratif daripada situasi di lapangan. Perlawanan rakyat Aceh masih terus berlangsung dalam bentuk gerilya dan pemberontakan kecil hingga bertahun-tahun sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa dominasi Belanda di Aceh tidak pernah stabil dan terus menghadapi resistensi sosial yang kuat. Dari sudut pandang sejarah Indonesia, Perang Aceh memiliki makna penting. Konflik ini menunjukkan bahwa kekuatan kolonial modern bisa terbatas ketika menghadapi masyarakat yang punya identitas keagamaan dan solidaritas sosial yang kuat. Selain itu, Perang Aceh juga menjadi salah satu dasar penting dalam munculnya kesadaran anti-kolonial yang nantinya berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Perang Aceh tidak bisa dilihat sebagai kekalahan, tapi sebagai simbol keteguhan, perlawanan, dan perjuangan panjang melawan kolonialisme dalam sejarah nasional Indonesia. Perang Aceh merupakan perlawanan panjang terhadap kolonialisme Belanda yang melibatkan aspek militer, politik, dan keagamaan secara simultan. Perlawanan ini didorong oleh upaya mempertahankan kedaulatan kesultanan serta identitas Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh. Ulama dan tokoh lokal berperan penting dalam menjaga ketahanan perjuangan, sehingga Perang Aceh menjadi simbol resistensi yang signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Umar atas penjelasannya. Nah, karena materi kita selesai, sekarang kita mau kasih tahu nih, sumber-sumber apa aja sih yang kita pakai gitu loh untuk materi hari ini. Nah, untuk totalnya sih ada 5 materi, yang dimana itu emang kebanyakan berfokus tentang penjelasan dari awal konflik hingga akhir konflik gitu. Nah, karena materi yang kita bahas sudah habis, maka kami dari kelompok 11 izin untuk menutup video ini. Terima kasih atas semuanya yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.